Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PAIB. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu mencangkup 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat, yang kedua tugas dan fungsi masyarakat Islam, dan yang ketiga yaitu pengaruh masyarakat terhadap pendidikan Islam. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat dilansir dari laman Nasabah Media. Secara etimologis, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab yaitu musyrak, yang memiliki arti hubungan atau interaksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Adapun secara umum, pengertian masyarakat adalah sekelompok orang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan semi terbuka. Dengan kata lain, masyarakat merupakan interaksi individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut para ahli, masyarakat ialah: yang pertama, menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat adalah society, merupakan manusia sebagai satu saluran sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Menurut Danerius Sinaga, yaitu masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, yang saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan. Jadi, dapat diartikan bahwa masyarakat adalah individu yang tidak bisa hidup sendiri dan saling tergantungan satu sama lainnya dalam menjalani kehidupan. Baiklah, yang kedua yaitu tugas dan fungsi masyarakat Islam. Setiap manusia atau individu tentunya akan menggunakan perasaan, pikiran, dan hasrat untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan seorang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Secara umum, fungsi masyarakat adalah sebagai berikut, yaitu pertama, fungsi interaksi. Pengertian masyarakat memiliki fungsi interaksi yang meliputi koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi bagian dari sebuah sistem sosial, di mana sistem sosial tersebut memiliki kaitan dengan unit-unit yang berkontribusi pada organisasi dan fungsi-fungsinya secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan antara masyarakat dengan subsistem kultural. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu fungsi untuk mencapai tujuan. Fungsi masyarakat berikutnya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian, yang mana fungsi tersebut tercermin ketika dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Baiklah, pertanyaan yang nomor 3 yaitu pengaruh masyarakat terhadap pendidikan Islam. Pengaruh
Pengaruh masyarakat terhadap pendidikan Islam. Masyarakat merupakan komponen yang tak terpisahkan dari adanya suatu kebijakan. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berpengaruh untuk beberapa orang saja, namun juga mempengaruhi keseluruhan lapisan masyarakat, yang artinya mempunyai pengaruh yang bagi masyarakat luas. Sedangkan pendidikan pada dasarnya merupakan rancangan upaya masa depan masyarakat yang harus diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh. Kebijakan pendidikan mestinya juga disesuaikan dengan ukuran masyarakat itu sendiri sehingga menjadi kesatuan yang selaras. Demikian dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan di Indonesia yang memang sangat berpengaruh perkembangan dan perubahan masyarakat. Pendidikan sendiri berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membantu berkembangnya watak masyarakat agar berpotensi baik. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu berpengaruh pula pada pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam mulai menyentuh pendidikan formal lebih sistematis. Tentunya perubahan ini juga didukung dengan teknologi yang ada. Pendidikan Islam yang tadinya kaku dan hanya menyentuh ilmu dasar pendidikan Islam menjadi diperluas menjadi penjabaran dasar-dasar pendidikan Islam yang tentunya akan mendorong lahirnya kebijakan baru di tengah-tengah masyarakat. Beragam respon masyarakat karena sebagian sudah terlanjur sejalan dengan kebijakan lama yang hanya mempelajari dasar dipaksa untuk merubah jalannya agar sejalan dengan kebijakan yang ada. Namun, sebagian lagi mampu terbuka dengan kebijakan yang ada, sehingga berpengaruh dengan sejalannya dengan kebijakan yang baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.